Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang istimewa karena narasumber ini bukan saja fan garis keras dari Manchester United dan juga timnas Indonesia, tapi juga salah satu sahabat saya yang saya sudah anggap sebagai saudara saya. Welcome, Bang Fuad. Ini kursi dingin ini, bukan itu. kursi panas. Bos, 100.000 1 juta bos. Ya, ini semua kan karena dukungan dari teman-teman netizen kita yang budiman dan bijak, Bang. Kayaknya seumur-umur aku diundang, Bang. Ya. Ini adalah platform yang paling gede subscribernya yang aku pernah duduk. Makasih Man, Bang. 1 million, man. Tapi ini seperti yang tadi, How consistent you are gitu ya. kita harus konsisten dan tenang saja. Kalau di channel ini gak ada debat, kita gak akan juga merendahkan orang lain, gak akan ada komentar yang sarkas, karena saya selalu memilih positif selalu. Kalau kita positif, menurut almarhum nyokap, ya hidup kita tuh akan positif terus. Jalan bagus, ya lancar aja itu udah. Rezeki pun akan datang mengalir, aja, Bang. nggak perlu lu nginjek kepala orang untuk tinggi. Kebetulan kan nyokap sama Medan, seperti nyokap abang kan Medan. Jadi kita berbicara hal-hal yang positif. Kalau ada kritikan, itu wajar. Ya kan? Kritikan itu juga perlu dong untuk evaluasi. Saya aja sering dikritik, apalagi Bang Fuad. Kita terima. Ya kan? Apalagi Bang Fuad. Ya kan? Bang, tapi bener Bang, nih starstruck ini kita jadinya. Segitu lama udah kenal Bang Binder, JPR juga ini 1 juta bos. Gala, biasa aja. Aduh, padahal kita tahu loh udah maksudnya, oh Bang Binder channelnya makin gede gitu. Terus somehow out of nowhere gitu, calling, Bang ayo ngisi. Gua nggak mungkin nolak kan kalau ada Bang Binder gitu ya. Oke lah, kita atur waktu sekarang ya. Aduh, kita mau ngomongin apa ini jadinya? Banyak ini Bang, Aduh. banyak. Tapi pertanyaan pertama saya, ya saya harapkan Abang jujur. Oke, ini karena banyak juga yang berkomentar. Di channel ini ada jejak digitalnya di kolom komentar. Apalagi pada saat saya membahas Manchester United. Banyak yang menanyakan. Bang Fuad kenapa kok sekarang jarang kelihatan di platform-platform digital? Apa yang terjadi? Sebetulnya Anda sepertinya ada masalah. Masalah dengan siapa? Ini saya menanyakan jujur ya. Saya sendiri kan waktu saya menanyakan Anda gak jawab secara rinci di telepon. Beberapa kali saya nanya, ada apa? Kepo Bang Binder. Kenapa? Tapi gini aku jawab ya. Kan kadang orang bilang, oh imam besar MU gitu ya aku. Jadi kalau imam besar itu kan munculnya sekali-sekali. Enggak. Jadi kalau tadi ditanya kenapa enggak, mungkin ada beberapa yang tahu ada satu channel yang pernah kita besarkan gitu ya. Akhirnya aku cabut karena aku dari dulu berprinsip kalau hati aku udah nggak nyaman, aku cabut. Aku orang Medan. Jadi apa yang aku bilang itu yang aku lakukan. Daripada aku ngejalanin hati aku nggak enak ya. Stop. Pun sebelumnya kayak dulu ada juga platform sama siapa Hanif gitu ya. Itu juga aku cabut karena ada beberapa ternyata yang nggak sesuai gitu, yang bikin udahlah gitu. Terus ya banyak lah. Jadi rata-rata kan orang selalu pikir, oh cabut karena nggak dipakai. Bukan. Gue punya banyak bukti di WhatsApp gue kenapa gue cabut. Jadi kalau gue cabut tuh biasa karena gue udah nggak ngerasa nyaman aja. Dan kita kan karakter-karakter yang unik ya. Iya betul. Lu kan sama seperti kita orang yang tidak punya basa-basi. Iya betul. Yang kalau kan Bang Binder kalau udah nggak ini udahlah gitu kan. Saya akan menjauh. Kalau saya. Ya daripada. Artinya Abang mirip juga dengan saya. Iya kan kultur kita hampir sama kan. Jadi kalau orang tanya kenapa segala macam, satu itu tadi, terutama kalau gue udah nggak ngerasa nyaman ya gue cabut. Dan kedua, gue ngerasa kalau bola gitu ya, itu memang cuma bagi gue passion aja. Iya. Yang gue senang, gue happy, gue omongin. But this is not my main business. Jadi gue nggak mau gue ngejalanin hal yang cuma sepersekian dari kehidupan gue. Tapi jadi pikiran bagi gue dan ngegerus energi gue untuk hal lain yang lebih besar. So instead of it ya udah. Once gue cabut kan ya gue bisa fokus ke yang lain lagi kan gitu. Iya, sama seperti saya juga Bang. Ini passion. Bahkan ini saya jujur ya mengatakan dulu itu, saya lupa tahun berapa itu saya pertama kali tampil di TV. Saya bahkan nggak pernah mengetahui sebelumnya bahwa kalau kita tampil di TV sebagai komentator dibayar. Sumpah Bang, sumpah. Saya sama sekali gak bohong nih. Ya kan, sumpah. Saya siaran tempo hari. Ya kan, kalau di Trans. Pada saat itu La Liga, tapi saya lupa tahun berapa. Tapi pertandingannya itu Madrid. Orang udah lama. Iya udah lama, Madrid lawan La Coruña. Saya lupa juga main di kandang Madrid atau main di La Coruña. Tapi saya ingat pada saat itu malam takbiran.
malam takbiran, besoknya mau Idul Fitri. Ya, mau Idul Fitri. Saya tuh siaran di awal ya oke lah, siaran biasa walaupun di awal kan agak berat ya, grogi, agak grogi. Tapi ya saya termasuk yang beruntung dipercaya, dikasih terus. Tapi pada saat halftime, saya lagi duduk, ada yang bawa amplop lah. Ternyata dapat. Emangnya dibayar? Makin semangat, Bang. Makin semangat, tapi tetap saya menjaga batas. Saya menjaga batas karena saya bukan mantan pemain, bukan mantan pelatih, walaupun saya biasa bermain bola. Betul. At least dasar-dasar aturan kita ngerti sebenarnya ya. Ngerti, gitu. Bahkan salah satu mentor saya, almarhum Bang Dian Purba, dan juga Bang Dian Purba, legend dia. Legend itu. Di sportcasting, dia bahkan mengatakan, tolong ya, kamu ini bukan mantan pelatih, bukan mantan pemain, jadi jangan merasa lebih pintar. Nah, itu bahaya. Daripada mereka. Iya, ini jujur, saya gak bohong sama sekali. Itu bahaya. Sahabat-sahabat saya pasti tahu, pasti kenal dengan Bang Dian Purba. Dia mengatakan hampir kepada semua host dan ya kalau memang komentator yang bukan mantan pemain. Betul. Kalau Anda mantan pemain yang pernah terjun langsung ke lapangan, wajar. Jika Anda tahu, karena Anda sudah punya pengalaman. Tapi saya itu hari strictly dibilang, kalau Anda ingin bertahan, ya, tolong jangan merasa lebih pintar karena Anda belum pernah bermain di liga profesional dimanapun di dunia. Nah, jadi saya jaga itu. Cuma ya saya tetap belajar, Bang. Beli buku-buku kepelatihan. Saya belajar autodidak, saya nonton. Jadi kurang lebih ya walaupun saya belum menganalisa, kita bisa. Dan menganalisa secara jujur. Siapa yang perlu kita kritik, kita kritik. Kalau kita perlu kritik keras, kita kritik keras. Kalau ada yang baperan, ya udah. Ya, itu bukan masalah saya. You're not in my league lah. Iya, gitu, jadi jangan marah-marah sama saya karena saya berbicara sesuai fakta, betul. Nah, fakta lainnya nih, Bang. Ya, jadi di konten ini teman-teman, kami akan membahas tentang dua tim. Yang pertama Manchester United, yang kedua Timnas Indonesia. Tapi bahas dulu tentang Manchester United yang faktanya nih, Bang. Tim pesakitan. Nah, jadi faktanya Manchester United sekarang ini kalau kita melihat klasemen sementara susah carinya di atas, Bang. Ternyata adanya di bawah. Ini di zona papan bawah loh. Ini untuk pertama kalinya jika saya tidak salah di era Premier League. Manchester United berada di zona papan bawah. Nah, pertanyaan saya, kapan Anda mau bakar lagi itu jersey MU? Kan pernah Anda bakar kan? Jadi kalau misalnya digabungin handphone dua gini baru kelihatan nih MU di sini gitu. Kalau satu aja lu nggak bisa lihat, Bos, gitu. Bakar jersey kayaknya gini. Semua itu cuma terjadi sekali dalam berapa puluh tahun, macam Comet Halley. Jadi dulu kan bakar jersey itu ya mungkin kan abang tahu, teman-teman bola Bung Binder juga tahu bahwa gua kan sesuka itu ya sama MU. Jadi dan bagi gua fans itu sama kayak rakyat. Rakyat boleh mengkritik pemerintah apabila dirasa sudah menyusahkan. Atau apa yang kita menjadi kewajiban rakyat, misalnya apa yang menjadi hak rakyat tidak kita dapat. Kritik. Iya betul. Pun fans sepak bola, benar. Lu untuk menonton sepak bola lu mengeluarkan kos yang tidak sedikit. Lu mungkin langganan, lu beli jersey, lu beli pernak-pernik segala macam. At least klub itu hidup dari fans. Pemerintah hidup dari rakyat, pajak yang kita bayar segala macam. So lu punya hak menuntut untuk mendapatkan yang terbaik. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah. Fans sepak bola berhak mendapatkan prestasi yang bagus dari klub yang dia dukung. Dari klub yang dia dukung secara loyal lah ya. Loyal. Artinya gitu. Ada loyalitas juga dari fans. Ada loyalitas. Once udah begitu, kalau lu punya rasa marah, itu justru bagus. Itu menandakan lu manusia yang normal. Karena kalau lu tidak marah pada saat misalnya lu udah beli jersey, lu udah langganan, lu udah mungkin berangkat ke Old Trafford segala macam, lu nonton di sana, ada duit lu yang berkontribusi terhadap klub. Kemudian tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh klub ini, maka lu wajib marah. Prestasinya tidak membaik segala macam. Nah, gua kemarin itu 2019 aku bakar jersey zaman Mourinho. Itu sebelum pandemi Mourinho. Ya, sebelum pandemi 2020. Itu di titik aku yang kesal ngelihat situasi United saat itu. Sementara kalau di sini lu mungkin bisa protes misalnya ke kantor MPR, gitu. Benar dong, atau Istana Negara kan gitu. Sebagai rakyat kan itu bentuk protes kita kan, bahwa supaya pemerintah tahu lu ada apa yang lu suarakan gitu loh. Aku kan nggak ke Manchester, Bang. Aku nggak ke Old Trafford, nggak bisa aku lemparin stadion pakai telur busuk segala macam gitu. So what can I do is untuk menyalurkan rasa marah, gue bakar lah itu jersey. Jadi lebih ke situ sebenarnya saat itu. Padahal pada saat itu Manchester tidak
tidak sejelek sekarang, tapi tidak terpuruk betul, seperti sekarang. tapi saat itu juga kondisi sedang tidak bagus-bagus, tidak sedang baik-baik lah. Ada friksi antara Mourinho dan Pogba, bla 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 gitu ya, sehingga dan hasil-hasil juga jelek gitu ya. Coincidence, setelah bekerja sih bagus pula tiba-tiba. Tapi kemudian Mourinho dipecat, masuk oleh segala macam bla 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 kan gitu. Itu dulu kita sering debat oleh legend apa enggak gitu. Jadi dulu tuh kayak gitu. Nah, kalau sekarang aku rasa udah nggak pas kalau aku bakar jersey. Kayak komen Heli tadi aku bilang, kan dia cuma muncul sekali per 40 apa 60 tahun kan gitu. Jadi lagi nggak kepengen bakar jersey, cuma lagi kepengen marah-marah. Tapi balik lagi, seiring bertambahnya usia, kayaknya rasa marahnya tuh udah terlalu sayang juga kalau aku habisin buat MU, Bang. Iya, betul. Kesel sih kesel sebenarnya. Lu bayangin ya, poin United tuh lebih dekat ke zona degradasi daripada ke Liverpool yang urutan 1 gitu. Kejauhan, Bos. Masa lebih dekat ke zona degradasi poin lu gitu. Artinya kemungkinan Manchester United musim degradasi. Ini, bukan degradasi. Artinya kemungkinan Manchester United akan berjuang agar tidak degradasi sepertinya. Iya, harusnya. Harusnya begitu. Anda sampai ke arah sana, artinya jangan sampai MU terdegradasi gitu. In my wildest dream gitu ya, di pemikiran tergila aku sebenarnya, Bang. Nggak apa-apa lah degradasi udah. Masa? Untuk mensortir, fans-fans ini udah terlalu toksik, Bang, sekarang. Fans MU? Iya, terlalu toksik. Bahkan yang kasus terbaru adalah beritanya Garnacho dan adiknya membocorkan starting line up. Yang pertandingan mana tuh? Banyak. Ini lagi rame di sosial media. Oh, baru tahu saya. Iya, baru 2 hari yang lalu gitu. Dan bocornya itu dimunculkan oleh akun-akun fans gitu loh. Maksudku kan, maksudnya beneran fans MU? Iya, jadi pokoknya kayak nyebutnya misalnya Red Devils apa, akun-akun fans gitu kan. Maksud aku kan itu kan sama aja kayak lu menggerus gitu ya. Lu ngasih hal buruk kepada tim yang lu bela sendiri. Nah, kenapa? Karena bagi mereka yang di sosial media mungkin ada hitung-hitungan komersil. Kan Abang tahu kalau betul. Twitter atau di mana engagement kan engagement kan. Lu butuh itu, sementara lu nggak peduli ini klub nantinya akan merugi. Kalau dulu zaman Sir Alex pernah ada kejadian line up United itu bocor kalau nggak salah gitu, apalah gitu ya. Sampai akhirnya ada berapa match gitu sehingga dia marah. Ternyata diketahui ada satu orang wartawan atau jurnalis gitu lebih kurang yang suka nongkrong sama pemain United di pub atau di bar. Jadi misalnya abis latihan menjelang weekend atau menjelang match gitu-gitu. Nah ya lu tau lah kadang-kadang segelas 2 gelas bir gitu. Zaman dulu kan pemain kan bebas banget minum. Dan itu memang culture mereka. Biasa kan, setelah bekerja mereka akan duduk di nongkrong bar, gitu kan. Dan maksudnya zaman dulu itu kan bir gitu-gitu untuk minum itu kan hal yang lumrah. Betul. Pada saat Sir Alex masuk, salah satu hal yang kemudian dia cut adalah gitu. Dia ngebuang beberapa pemain yang dianggap doyan minum kan, kayak Gordon Strachan, Paul McGrath, segala macam bla 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 gitu ya. Nah, pada saat itu muncul berita-berita yang apa yang ada hari ini di camp latihannya United gitu ya, The Cliff atau apapun, keluar juga. Sampai akhirnya dia marah. Dia bilang, kalau sampai ada sekali lagi nih berita keluar, lu semua nggak akan main. Lebih kurang kayak gitu dia bilang. Baru akhirnya mereka sadar. Segitu straightnya si bos zaman dulu. Sir Alex. Iya. Sekarang? Ya kan? Sekarang kurang. Justru menurut aku, ini balik lagi ya. Justru kayaknya Glazers membiarkan hal-hal kayak gini. Karena engagementnya kan jadi tinggi. Kita kan nggak pernah tahu juga nih lu taruh duit kemana. Kalau lu mau berpikir suzon nih jadinya negatif gitu ya. Kenapa lu biarin terus-terusan gitu loh. Pasca Sir Alex, kayak istilah orang nggak aiming nggak makan, Bos. Iya, betul. Benar kan? Betul. Sementara City 10 match terakhir cuma menang sekali, ada digoreng media. Nggak berapa? Nggak seberapa. Nggak seberapa kan? Karena nggak dimakan sama orang-orang gitu loh. Karena engagementnya tidak setinggi. Iya, nggak dimakan sama orang-orang gitu. Iya, tapi pada saat MU kalah itu. Kalah sekali atau 2 kali gitu. Boom! Langsung dihantam. Rame. City 1 kali menang loh dari 10 match terakhir. Sekarang kan MU dilatih oleh Ruben Amorim. Yes. Ini mulai lagi lah dari mulai di reset lah ini ya. Mulai gitu. di reset dari zero. Ini bukan pemain-pemain pilihan dia. Ini pemain-pemain pilihan Erik ten Hag. Betul. Tapi yang menarik, setelah kemarin menang lawan Victoria Pleasant ya. Mereka menang, kan mereka kebobolan dulu terus comeback ya. Bisa comeback. Yang menarik di presscon, pada saat dia ditanyakan kenapa tuh antara Højlund dan Diallo kok ribut. Betul. Iya. Dia mengatakan nggak apa-apa. Yes. Saya suka. Setuju. Biarin aja mereka ribut. Ini artinya mereka
peduli satu sama lainnya. Ya, ini apakah memang dia punya strategi untuk dekat dengan para pemain? Kayaknya ini pelatih terlalu soft, Bang. Kalau menurut saya, kayaknya ini pelatih ini terlalu soft kok. Betul. Dia merendah banget kepada para pemain. Apakah ini strategi dia? Gimana menurut Abang? Satu, dia baru ada sebulan kalau nggak salah ya. Baru 5-6 pertandingan dia. Sebulan mau 2 bulan gitu. Jadi jujur dia kan masih meraba. Kayak tadi Abang juga bilang bahwa ini bukan main-main pilihannya dia. Iya, bukan. Sementara sekarang lu punya tanggung jawab untuk ngebenerin tim ini kan. Oke. In a short term, ya kan? Bisa nggak? Bisa nggak kan gitu. Jadi kalau misalnya dia berlaku layaknya tangan besi, rusak nih sampai di Desember. Sementara Januari belum tentu lo bisa beli pemain. Oke, jadi artinya sebelumnya Ten Hag pakai tangan besi gagal juga dia. Oh iya itu dia. Makanya kan dia lihat dong berarti pakai tangan besi gagal nih. Ten Hag kan Ronaldo, Jadon Sancho segala macam bla bla bla. Terus belajar dari situ dan mungkin kulturnya kan beda. Pelatih-pelatih Belanda kan lebih keras. Van Gaal juga begitu modelnya. Betul. Van Gaal keras. Sementara Portugal itu kan yang mungkin lebih hangat sesuai dengan iklim negaranya dong. Iya kan? Betul. Lebih hangat. Hampir sama kayak Spanyol lah gitu ya. Jadi mungkin batas toleransi dia itu lebih tinggi dibanding pelatih sebelumnya. So, pada saat kemarin dia bilang, biarin, justru gue senang ngelihatnya karena mereka peduli. Ya kayak tadi di awal kan sebenarnya gue bilang, kalau kita udah nggak peduli, udah kita diem aja. Daripada jadi toksik bagi kita, ya mungkin kalau mereka masih ngomong, masih ribut, artinya kan masih ada yang peduli. Kalau bayangin ini dua-dua diem-dieman nih. Kemudian pada saat match mereka main bareng. Masih ngambek yang kemarin gitu, nggak selesai. Kayak kita orang selesai. Medan, kita kan kalau kan aku sama Abang kan juga bukan baru sekali, 2 kali. Kalau nggak cocok, kita debat, selesai. Nggak pernah kita bawa pulang nih masalahnya. Dan ada beberapa kali kita ngobrol di telepon soal itu juga untuk menyelesaikan. Aja, gitu kan. Jadi maksudnya benar yang dia bilang menurutku bahwa that's how they solve the problem, gitu loh. Sementara kalau gua kerasin, tapi kok dibilang dia terlalu lembek kan enggak. Dia udah berani loh nyadangin Rashford, dia udah berani nyadangin Garnacho gitu loh. Jadi nggak terlalu soft-soft juga. Cuma balik lagi nih, lu baru pindah ke lingkungan ini nih, lu kan belum tahu Pak RT-nya modelnya gimana, iya kan? Tetangga lu yang ini, kalau lu puter lagu suaranya gede-gede dikit keganggu nggak, batasin. Itu kan yang masih mulai diraba-raba. So for me, biarin aja dia jalan dengan metodenya dia dulu, karena even sampai ke Desember juga kita belum bisa patokan. Belum bisa. Musim depan sebenarnya. Karena balik lagi nih kita cerita fans United ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu itu sempat keluar berita juga dari akun fanbase juga gitu ya. Ada akun dari luar gitu yang nge-tweet daftar pemain-pemain United yang akan dijual musim depan menurut sumber terpercaya. Lu bayangin lu main bola nih sama siapa segala macam, terus tiba-tiba ya kadang-kadang kan lu nggak baca, tapi mungkin temen lu segala macam baca, katanya lu mau dijual musim depan. Betul. Gimana perasaan lu pas main, Bang? Pasti berpengaruh. Iya, maksudnya, wah kayaknya gue udah ngasih yang terbaik segala macam, tapi kok gue ada nama Bruno, ada apa, ada Maguire. Iya gitu, Maguire lu ada Rashford segala macam. Aku kan hal-hal kayak gini kan ya balik lagi nggak MU nggak makan. Kalau lu nggak bikin berita yang kontroversial bisa memancing engagement yang tinggi, they will do it. Padahal MU sekarang posisinya lagi bahaya. Makanya digoyang terus. Iya, digoyang terus. Gitu tadi Anda mengatakan soal dia harus mengetahui juga tetangganya seperti apa. Ini kan besok mau lawan tetangga nih. Lawan tetangga yang sebelumnya tuh dikatakan the noisy neighbor. Sekarang ini bukan the noisy neighbor, tapi the better neighbor. Artinya yang jauh lebih baik lah. Neighbor. Ya kan, superior neighbor. Tapi superior neighbor ini juga formnya lagi menurun. Ya, walaupun saya yakin Pep ini aman lah. Aman sampai akhir musim aman lah. Maksudnya kalau mau dipecat, lu akan dapat pelatih kelas Pep lagi nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Klopp lu mau tarik gitu. Klopp bilang nih nggak mau ngelatih kan. Iya. Ini besok ini Bang. Seperti apa chancesnya dari MU? Saya tidak ingin mengatakan prediksi, chances dulu. Chancesnya ini kalau di atas kertas, walaupun Manchester City lagi menurun formnya, lebih diunggulkan. Yang diunggulkan ini City. Apalagi main di kandang. Iya. Betul. Tapi, nah ini yang nggak tahu ya, kayak aku tuh dari kemarin tuh sempat mikir, justru ini kesempatan terbaik United untuk bisa menang. Lawan City? Walaupun main di kandang City? Betul. Apa yang bisa membuat MU menang? Elemen kejutan dari si Amorim sendiri. Karena dia baru, sebelum pindah ke United kan dia ngalahin Pep. Iya, Sporting. Yes. Itu benar. Iya kan? Itu dia ngalahin Pep di Champions League, yang mana itu kekalahan keempat atau kelimanya City berturut-turut di semua kompetisi. Makanya kita udah bilang,
Dari 10 match terakhir, City itu cuma menang sekali. Benar, betul. Ini di semua kompetisi. Ya, ini hal yang nggak pernah terjadi di tim yang Pep pegang dimanapun. Nggak pernah. Barca nggak pernah, Bayern nggak pernah. But somehow, kejadian di Luni sekarang. Betul. Apakah sevital itu pengaruhnya nggak ada Rodri? Iya. Kan, saya pikir enggak. Makanya kan maksudnya kan, dan Pep itu kan orang bilang pelatih jenius, pelatih yang cerdas, pelatih yang bisa memaksimalkan pemain-pemain yang dia punya. Yang gitu pakai sistem. Iya, sistem. Jadi maksudnya, masa kalau misalnya ada satu busi yang mati, lu nggak bisa ganti dengan busi yang lain? Betul. Gitu loh. Ini kan doesn't make any sense bagi aku gitu. Jadi itu yang aku lihat, kenapa aku berani bilang sama Bang bahwa justru ini adalah kesempatan terbaik bagi United untuk mencuri poin lah ya. Sebenarnya kalaupun misalnya menang dianggap berat, at least lu nggak kalah nih lawan City ini besok. Karena City kan sempat dihantam berapa gitu, 4-0 apa berapa gitu. Pokoknya habis-habisan lah, dibully habis-habisan United itu 2-3 musim terakhir gitu. Justru besok ini kesempatan terbaik United untuk tidak kalah menurutku. Syukur-syukur lu bisa menang. Kenapa? Karena balik lagi. Satu, elemen kejut di dirinya Ruben Amorim. Kedua, dia sendiri sampai sekarang tidak punya pakem starting 11 yang pas. Ya, kecuali di pertahanan. Itu betul. 3 back tengah itu udah pasti De Ligt, Mazrui, Lisandro. Ini yang lebih sering dia turun. Dan kiper. Iya, sama Onana, 4. Tapi sama Dalot yang nggak tergantikan. Karena emang lu nggak punya backup lagi. Kadang dia taruh Dalot kiri, kadang taruh kanan. Tapi sebentar kayak double pivot, dia kadang duetin Ugarte, Casemiro. Kemarin Casemiro sama Bruno, dia pernah mainin juga sama Kobe Mainoo dan Ugarte, segala macam bla bla bla. Even striker juga. Kadang lu taruh Rashford di situ. Diganti terus. Lu mainin Højlund, kadang lu mainin Zirkzee. Jadi sama Bruno yang udah pasti dia punya. Tapi yang lain kan enggak. Nah, ini yang menurutku akan menjadi elemen. Karena kan Pep terbiasa ngelawan United yang 4-2-3-1. Yang dia udah tahu nih Bruno main di mana nanti, kirinya siapa, kanannya siapa. Plus belakangan kan si Amorim udah lebih berani mencadangkan si Garnacho dan juga Rashford gitu. Jadi menurutku untuk match derby minggu besok gitu ya. Salah satu elemen kejutannya United itu ada di diri Amorim dengan susunan starting 11-nya yang tidak pernah baku nih sampai saat ini. Artinya tidak pernah sama lah. Jadi kan akan lebih susah dong lu baca sebenarnya Bang. Karena kan kalau lu tahu bek kanannya misalnya bek kirinya Aji Santoso, lu udah tahu dong gimana cara menghambat Aji Santoso. Tapi bisa juga dia ganti. Iya, once dia ganti si yang lain kan lu pasti ini tipe mainnya seperti apa, segala macam gitu loh. Nah, ini Anda berbicara soal starting 11 yang biasa berubah di bawah Amorim. Ini sebetulnya mirip juga seperti Sintayong. Aduh, gawat ini. Iya kan, starting line-up-nya kan sering berubah. Bahkan netizen-netizen kita, ini ada jejak digitalnya, bukan saya mengatakan. Ya, saya juga beberapa kali agak bingung dengan starting line-up yang sering berubah dari Sintayong. Bahkan saya kemarin itu membuat status di IG. Yang belum bisa saya prediksi adalah starting line-up dari Sintayong dan pergantian pemain dari Boyan Hodak. Pelatih Persib juga. Pergantian pemainnya itu unpredictable itu. Iya, Boyan Hodak. Persib lagi unggul 2-0, seharusnya defense mainin penyerang. Dia dihantam ya. Terus tahu-tahu Persib lagi ketinggalan dimainin defender. Jadi gak bisa diprediksi. Nah, ini soal starting 11 Sintayong yang banyak banget yang kritik, termasuk saya yang bingung. Nah, menurut Bang Fuad, ini apa maksudnya? Sintayong selalu merubah ini. Banyak yang mengatakan eksperimen. Kalau menurut saya kok eksperimen? Ya kan. Nah, menurut Bang Fuad seperti apa? Mungkin bagi Sintayong eksperimen karena dia mendengar opini netizen yang mengatakan ini Piala Tarkam. Yang AFF ini. Iya kan? Padahal bukan. Bukan. Karena gini, balik lagi. Kalau misalnya lu bilang Piala Tarkam dulu dan mau bereksperimen gitu loh. Kemudian pembelaan lu adalah ini bukan turnamen diakui oleh FIFA. Oke, sepakat kita di situ. Bukan masuk dalam kalender FIFA ya kan? Sama dengan SEA Games dong. Iya, betul. SEA Games juga nggak masuk kalender FIFA loh, Bang. Nggak masuk. Tapi kenapa lu segitu ngebennya dapat medali emas bola dibandingin juara di AFF? Iya. Nah, kenapa itu? Kalau bagi saya sih dua-duanya penting. Sama. Winner is winner, man. Champion is champion. Nah, ini kan jadi orang tuh selalu punya pembelaan. Kayak ST ini, pembelaannya mungkin kan dia melakukan eksperimen. Tapi maksud aku, eksperimen itu kan dilakukan di pertandingan-pertandingan sebelumnya yang bertajuk uji coba segala macam. Itu betul. Yang mana mungkin dia bilang, kan gua nggak dapet. Nah, berarti kan sebenarnya ini udah risiko di lu dong. Pada saat lu diserahin tanggung jawab untuk megang ini, itu sudah punya pakem. Laos ini dulu di Miami nama kita, Bang. Iya, benar. 5-1 dibantai pernah. Betul. Gitu loh. Walaupun sekarang ini memakai pemain-pemain muda yang usianya di bawah 22, tapi sebetulnya kualitas para pemain kita di atas para pemain Laos. Gak jelek gitu. Ini kan yang kita tahu kan sebenarnya pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa memaksimalkan apa yang lu punya.
ibaratkan chef. Iya betul. A good chef, lu mau kasih apapun di dapur gitu ya. Kalau emang the chef bagus nih, jadi barang tuh. Even itu cuma nasi goreng. Iya benar. Iya kan? Benar. Nah ini kan harusnya kan lu udah dapat nih pemain-pemain yang lu pilih juga kan? Setahu saya pemilihannya Shin Tae-yong ini. Nah makanya kan lu pilih juga gitu loh. Betul. Lu yang pilih juga. Terus kenapa lu nggak yakin gitu loh? Yang aku kaget, kenapa dia taruh Arhan di kanan, ada Asnawi? Iya, itu yang saya juga bingung. Kenapa ya Bang ya? Ada Asnawi loh. Iya, kenapa gak dimainin dari awal ya? Dan kanan tuh bukan posisi naturalnya Arhan. Jadi itulah yang namanya eksperimen. Iya, dan lu bereksperimen di Piala, makanya dia bilang, nah, ini saya ngerti maksud Abang bukan soal lemparan ke dalam Arhan, tapi posisi dia bermain. Naturalnya. Posisi natural Arhan tuh kan di kiri. Kanan tuh ada Asnawi. Iya, ini. Dan tim ini kan butuh figur-figur seperti Asnawi sebenarnya. Oke lah Marcelino Ferdinand. Iya. Kemudian Struijk yang udah dianggap lebih senior kan. Betul. Struijk. Kemudian oke lah Ferrari kan juga udah dipanggil beberapa kali. Betul. Harusnya U23. Kan, iya. Tim ini kan tim muda yang butuh sosok-sosok kayak gini, tapi kenapa justru ada sosok senior yang lu simpen? Iya, saya juga gak ngerti. Gitu. Saya baru kepikiran sekarang. Iya artinya dong. Betul dia eksperimen dong lawan Laos. Iya, lu eksperimen lawan Laos kan. Bahkan match pertama juga Asnawi nggak main dari awal loh, Bang. Iya, Asnawi walaupun karena dia ada gol. Babak kedua tuh baru gol tuh mungkin itu masih bisa alasannya recovery karena baru gitu. Tapi kan. yang kedua yang kedua kan enggak. Dan pada saat dia masuk berpengaruh juga. Ngaruh gitu. Maksudnya kan ya kita tahu lah Asnawi itu determinasinya tinggi. Gitu ya menurut gue gitu. Jadi salah satu bek kanan sebelum Asnawi ini dulu aku sempat suka zamannya Luis Milla itu ini siapa? Gavin Kwan. Iya, Gavin Kwan. Walaupun Bali kemudian dia hilang. Tersingkir. Iya, tersingkir. Tapi kan postur gitu kan enak dia main. Sama siapa? Dewangga gitu-gitu tuh. Alfred itu aku suka gitu. Nah, ini kan Asnawi ini kan pemain yang bagus menurutku ya. Dan gitu. untuk ASEAN ini dia udah bagus lah. Udah bagus. Dia udah main di senior juga. Dia main di Korea kan? Iya betul. Dia main di Korea. Sekarang juga. di Thailand. Thailand gitu. Dulu di Korea. Dulu di Korea gitu. Jadi maksud aku, kenapa sih lu masih melakukan eksperimen di pertandingan yang ini calculated win lo harusnya? Ini seharusnya kita menang. Seharusnya menang. Dan mainnya di tanah air, bukan di kandang Laos. Mainnya di kita gitu loh. Yang jadi mengganggu adalah lu bisa sampai kebobolan 3 lawan Laos nih, Bos. Iya. Walaupun menurut Shin Tae-yong kesalahan passing dari para pemain, tapi kalau yang saya melihat, Bang, yang saya jelasin di konten reviewnya, bahwa para pemain itu salah dalam pengambilan keputusan, terlalu cepat umpan atau terlalu lama pegang bola, tapi ada juga karena pressing dari para pemain Laos. Jadi para pemain Laos tuh sepertinya sudah bisa baca, kita press, kita tutup, pasti hilang bola. Pasti hilang bola. Jadi artinya kalau yang saya analisis, pelatih dari Laos ini pintar, sudah bisa baca. Dia udah baca, berarti kan dia pelajarin nih. Artinya dia pelajarin. Nah, kenapa timnas kita gak bisa? Lu gak bisa. Gak bisa ngerubah taktik lah. Betul. Sepanjang jalannya pertandingan. Nah, menurut lu kayak gak punya plan B kan? Itu. Lu gak punya plan B. Iya, karena rencana cadangan. Kayaknya bagi aku pada saat dibilang gak bisa passing tuh kok mereka pemain profesional. Iya, betul. Yes. Rata-rata pemain inti juga di klubnya gitu ya. Dan sebenarnya kesalahan passing itu kan balik lagi, mungkin ya nggak tahu ya, kalau kita dulu di SSB kan pada saat latihan gitu ya, pada saat kita pegang bola, lu passingnya ke sana ya. Iya. Karena nanti pemain yang ini masuk sehingga boleh dapat. Betul. Lu jadi pada saat lu passing ke sana pemain yang ini nggak bergerak, makanya dibilang salah passing. Salah passing. Oke. Sementara kan harusnya dia bergerak itu jemput, karena kan ada orang yang jemput bola bukan nunggu. Betul. Cuma kan gampang banget sekarang menghakimi bahwa salah passing gitu loh. Betul. Iya kan? Iya. Itu yang maksud aku ganggu gitu. Kenapa? Artinya bukan salah dalam cara passing, akurasi passing. Akurasi passing satu. Kedua, ya mungkin balik lagi pergerakan pemain untuk menjemput bolanya yang nggak pas. Itu juga minim. Gitu. Iya. Support. Gitu. Supportnya. Maka itu lini tengah kita sepertinya nggak aktif lawan Laos. Padahal si Kakang sama Robi itu juga nggak jelek banget main di Persib kan, sehingga aku. Nggak jelek. Robi, dan mereka mendapatkan menit bermain. Iya, dapat menit main. Tapi gitu Robi waktu masuk lebih bagus. Iya. Walaupun sempat ada satu kesalahannya dia ya, aku ingat gitu ya kan. Tapi balik lagi. Kenapa? Karena tidak terbiasa bermain di level tinggi juga antar negara. Iya, ini kan karena pemain muda. Nah, cuman beberapa netizen kita, ya, saya sih baru kepikiran setelah mereka komentar, adalah jejak digitalnya. Jadi saya bukan membuat-buat ya. Kalau enggak nanti saya juga yang bisa. Jadi ada buktinya. Mereka mengatakan, kenapa Shin Tae-yong tidak memilih beberapa lah pemain senior dari liga domestik kita untuk bisa menguatkan tim ini, supaya semacam menjadi mentor lah kepada para pemain muda ini. Nah, memang klub mungkin tidak ingin melepas. Tapi kan kalau satu pemain masa? Iya. Satu pemain lah. Itu aku setuju. Gimana menurut abang ini?
Thai League juga jalan loh. Iya, jalan. Thai League jalan, Vietnam juga, Singapura jalan. Nah, sementara kita kan sama liganya jalan. Itu balik. Ini mungkin karena emang federasinya jelek aja nih. Bukan PSSI maksud aku, federasi AFF-nya ya. Karena harusnya lu bikin kejuaraan yang tidak bertabrakan dengan kompetisi anggota-anggota lu. Iya, betul. Iya kan? Betul. Supaya apa? Supaya setiap tim bisa menghadirkan pemain-pemain terbaiknya, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Kayak dulu kita bisa nonton BP main di situ, Kiatisuk main di situ, segala macam. Kita puas kan sebagai penonton gitu loh. Nah, kalau misalnya tadi yang bilang, at least kalau misalnya lu cuma ambil 4 aja nih, let's say kan kayak tadi yang bilang kan butuh mentor. Lu taruh 1 di belakang, 1 di tengah. Lu taruh 1 tengah, 1 striker lu taruh, gitu loh. Betul. 3 loh, nggak banyak gitu. Sementara di luar tuh kan, oke lu udah tarik Marseng, yang nggak main juga di Oxford. Iya, nggak main juga. Betul. Makanya Oxford udah kasih lepas deh, gitu kan. Fakta loh itu. Walaupun pelatih Oxford bingung. Iya. Karena pelatih Oxford, jika saya tidak salah, mengira ini turnamen untuk pemain junior. Ternyata ini turnamen untuk senior gitu loh. Kaget juga dia. Strike juga kan nggak main juga di Australia. Strike juga akhirnya dipanggil gitu loh. Karena ini kayak nggak butuh gua, oke lu pinjem deh gitu kan. Tapi di luar itu maksudnya kan lu tetap butuh sebenarnya sosok. Sebenarnya di bek kanan tuh udah ada Asnawi itu kan dianggap senior ya. Iya dong. Karena sudah lama bermain bagi timnas. Asnawi itu cukup panjang udah karirnya di usia yang sangat muda. Cuma kan di posisi bek tengah. Oke lu Matteo Ferri lu tambahin lagi lah kan masih ada gitu. Masih ada. Kalau misalnya mungkin lu ambil 1 dari klub-klub misalnya Persija, dari Persib, 1 Persebaya. Menurut aku sih mereka nggak keberatan ya. Satu aja karena kan dari dulu kan polemiknya itu kan klub tidak mau melepas kalau udah sampai 3-4 pemain. Iya dong. Susah juga kompetisi lagi jalan, ada target harus juara, terus tiba-tiba pemainnya diambil buat timnas untuk bermain di kejuaraan yang tidak diakui FIFA kasarnya gitu kan. Belum lagi belum lagi ketakutan kalau cedera. Kan klub yang rugi nih. Itu sih kita mewajarkan ya gitu. Tapi kalau 1 gua rasa iya, apalagi dengan lobby petinggi segala macam gitu. Seharusnya bisa. Iya, dilepas. Tapi kenapa? Atau jangan-jangan benar mungkin ini kata netizen lagi ya, Bang. Iya. Buat alat cuci tangan. Siapa? Ya, kalau misalnya nggak juara kan lu bisa bilang, gue pakai tim junior, Bos. Ya, itu alasan. Ya, iya benar ya. Enggak, itu berarti lu sebenarnya nggak siap dong? Bukan, itu memang akan menjadi alasan. Ya, iya, karena dari awal kan sudah ada narasi agar kita menurunkan ekspektasi karena memang ini adalah tim yang muda. Nah, jadi kalau menurut saya ya mindset lu dari awal aja udah nggak pas menurut aku, Bang. Artinya dari awal sudah gak optimis. Iya, betul. Dari awal kalau lu nggak optimis lu kirim aja U17 kalian ke situ. U17 ke biarin aja. Maksudnya gitu. Maksudnya kan kalau lu mau tricky kayak gitu, kan benar kan dari awal kan udah ada statement bahwa menurunkan ekspektasi. Bahkan saya pun jadi ikut. Ya udahlah, saya turunkan saja ekspektasi. 6 kali kita jadi runner up. Masa lu nggak kepengen juara sekalipun, Bang? Iya, itu juga benar sih. Masa lu nggak kepengen juara sekalipun? 2016 gue berangkat tuh ke Bangkok. Tapi nonton Bang, kalah gitu. Tapi 2010 timnas kita senior yang bermain di kualifikasi Piala Dunia bisa masuk sampai round 3. Nah, pelatihnya juga sama. Artinya apa memang bedanya adalah materi pemain? Iya kan? Karena sekarang kan banyak yang mengatakan, bahkan juga ada di kolom komentar yang saya buat review dari pertandingan Laos bahwa memang Sintayong terbantu dengan para pemain diaspora Indonesia kita. Yang saya juga beberapa kali mengatakan bahwa timnas kita bisa masuk sampai round 3 sampai kemungkinan sekarang akan lolos ke Piala Dunia karena memang adanya mayoritas para pemain diaspora yang memang kita perlukan untuk meningkatkan level. Artinya di kualifikasi Piala Dunia terbantukan materi pemain dong. Fakta paling terang adalah di kiper. Karena kalau bukan Martin Pas. Iya, betul. Martin Pas kualitasnya di atas Nadio sama jauh, jelas. Ya? Dan kita perlu mengakui itu. Kita perlu. Kalau tidak ada penalti yang ditepis Martin Pas di Saudi, kita udah kalah. Itu benar. Fakta. Lu terbantu oleh penampilan pemain lu. Iya kan? Pada saat lawan Australia pun juga. Berapa kali bikin save? 3 seri waktu main di GBK. Pun lawan Bahrain. Benar. Benar. Jadi kalau kayak tadi Bang bilang, apakah terbantu? Event itu pahit, ya lu mesti mengakui. Bahwa ya sama kayak dulu pelatih, mau siapapun pelatih kalau ada Maradona di situ aman. Iya, karena dia Napoli juara setelah berpuluh tahun nggak pernah juara Serie A, akhirnya juara. Pelatih Napoli siapa saja? Ottavio Bianchi apa siapa kalau nggak salah. Betul. Bukan yang terlalu top selevel kayak Sacchi atau siapapun lah gitu ya. Betul. Tapi akhirnya dengan ada Maradona juara. Terbantu gitu loh. Iya kan? Jadi bukan hal yang tabu juga di dunia sepak bola untuk diakui bahwa pemilihan pemain-pemain yang pas, pemain-pemain yang lu punya itu akan membantu meningkatkan performa tim. Ya, dan memilih pemain-pemain diaspora sebetulnya kan nggak salah. Enggak. Kan betul, aku udah bilang berkali-kali.
diaspora naturalisasi itu diperbolehkan secara hukum, undang-undang oleh FIFA, boleh kok, nggak ada yang apalagi salah. Apalagi mereka punya dana, dana ya pokoknya ya selagi itu bisa dibuktikan bahwa emang dia keturunan segala macam, ya boleh, nggak ada yang salah sama itu. Tidak ada yang salah. Tapi faktor pelatih juga penting, Bang. Iya, itu saya. Ya balik lagi kayak tadi kita bilang chef dong. Lu mau dikasih daging yang mungkin premium segala macam, kalau lu nggak ngerti masaknya akan enak steaknya. Abang mau makan? Enggak juga. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Gitu loh. Iya, karena ada di beberapa restoran saya pergi memang ada faktanya begitu. Iya. Siapa nih yang masak gitu loh. Betul. Sementara bagi kita kan tadinya STI ini kan termasuk pelatih yang bagus ya. Bagus. Pada saat dia bawa Korea Selatan ngalahin Jerman. Iya. Itu mah keren banget ya keren, kita keren. Ya. Kebetulan gitu. saya yang siaran itu match. Nah, saya siaran itu. Dan itu benar-benar unpredictable dong, Bang. Dia benar saya sendiri kuda kaget. Hitam segala. Iya. Jerman kita ngobrolin Jerman loh ini. Karena jika Jerman menang, Jerman lolos dari fase grup. Iya. Ternyata kalah dia. Ini kita ngomongin Jerman loh ya, yang kalah oleh Korea Selatan gitu loh. Yang di Piala Dunia 94 juga Jerman tuh satu grup sama Korsel kalau aku nggak salah, sama Bolivia. Swedia. Bolivia, Swedia. 94. Oh, 94. USA. Iya, Bolivia, Korsel, Jerman. Tapi sama satu lagi Sintayong kan 2018. Oh iya, dia mainnya 2018. Ya, maksud aku kan Korsel yang tadi dia ayam-ayamin sama Jerman loh. Iya, di 94. Kan? Iya, di 94. Tapi ini kan kemudian dia bisa ngalahin Jerman. Dia bisa ngalahin. Jadi 2018. kan, sebenarnya dia adalah pelatih yang bagus. Cuma balik lagi, kalau kita cerita itu somehow ini balik lagi ya, bukan berarti aku benci STY, enggak. Gini, orang kan terkadang suka mengambil kesimpulan sendiri. Iya. Ya, sementara kita kan ngobrol ini kan ya kita lihat fakta kayak kalau tadi kita bicara chef, kalau kayak orang tapi dia bisa bawa sampai round 3 segala macam. Asian Games juga under Luis Milla dulu kita main bagus loh, Bang. Iya, walaupun kita tanpa banyak naturalisasi. Iya, kita tersingkir lawan Uni Emirat Arab. Penalti kalau nggak salah, Pak. Penalti perpanjangan waktu apa ya? Tapi ada pemain diaspora kita Lili Pali. Iya, ada Lili Pali gitu. Terus ada siapa lagi? Ada Gonzales, ada 2 atau 3 pemain. Iya, pokoknya Eloko nggak Beto. Beto striker. Iya, naturalisasi. Ada 3 pemain. Iya, betul. Jadi maksud aku kan Luis Milla bisa memaksimalkan pemain yang dia punya. Yang berangkat dari liga lokal. Yang mayoritas dari liga lokal. Lili Pali juga bermain di liga baru liga main lokal itu kita. ya. Bali United masalah itu dia baru pindah, benar kan? Iya, gitu. Maksud aku, dan mainnya juga enak loh. Enak, bagus. Jadi dan satu lagi yang bikin aku miris sekarang adalah banyak orang jadi mendiskreditkan liga lokal. Menurut aku itu salah. Ya karena sebetulnya para pemain kita untuk timnas, apalagi yang U20 17 memang seharusnya dari liga lokal kita kan gitu loh. Maksudnya lu nggak bisa mendiskreditkan ini sementara apa yang dihasilkan dari liga ini juga pernah membawa suatu kejayaan bagi kita gitu loh. SEA Games juara SEA Games 97 91. Yang kemarin itu yang mendapatkan medali emas 2023 ya. Betul. Itu kan juga dengan Indra Safri itu kan juga anak-anak. Maksud aku kita juga harus stop membenci produk yang kita punya sendiri gitu. Iya, betul. Kalau kita jangan dibenturin. Kalau kita mau kritik wajar, kita boleh. Seperti yang saya kritik, Bang, tentang Marcelino. Ini jujur. Lawan Laos itu saya kagetnya begini. Dia kan sudah mendapatkan performance-nya dia 1 drop. Ya, dan lu dapat yellow card udah. Dia sudah dapat yellow card. Kenapa dia harus sliding seperti itu? Reckless banget itu. Iya. Itu sangat ceroboh itu. Dan masih di area pertahanan tim lawan. Dan dia bukan defender. Betul, lu bukan defender satu. Bola masih jauh dari area lu, iya, gitu ya. dari Indonesia nih malahan gitu ya. You don't need to do that. Lu nggak perlu gitu. Dan saya sepakat dengan Sintayong yang mengatakan itu adalah performa terburuk. Betul. Dari Marcelino. Dan memang walaupun kita lihat Sintayong biasa bereksperimen, Bang, tapi satu hal yang saya apresiasi dan yang saya respect dari dia ini pelatih yang jujur. Oh iya. Jadi apa yang ada di pikiran dia? Dia akan ngomong, dia akan sampaikan. Tipikal orang Korea kan? Iya, dia akan sampaikan dan itu yang akan juga menjadi evaluasi bagi pemain itu. Betul. Jadi dia memang berani mengatakan hal seperti itu dan menurut saya memang dia harus seperti itu. Ya, harus. Biar dia mengatakan nih kalau pemain memang ada kurang, ada blunder atau apa. Lu kasih tahu. Ngomong aja. Gitu. Iya, kasih tahu. Lu jangan pura-pura nggak ada yang kejadian apa-apa nih, udah aman-aman aja. Justru nanti ya kayak orang maling aja kali ya. Maling 1 nggak ketahuan, besok dia maling lagi 1 nggak ketahuan. Jadi karena ditutupin dan nggak ketahuan. Tapi kalau begitu ketangkap kan dia jadinya stop. Kalau abang tadi apresiasi Sintayong dari sisi keterbukaannya dia, kalau aku ingat banget dulu, bahkan dulu aku pernah nulis gitu, aku pernah nge-tweet awal-awal dia nukangin timnas itu, yang aku apresiasi adalah fighting spirit. Yes. Itu ngingetin aku sama kayak waktu Korsel ngalahin Jerman. Mental. Wah, dia kayak ngedoktrin anak-anaknya itu bahwa jangan pernah takut, jangan takut capek, main segala fighting spirit luar biasa waktu itu awal. Tapi tidak selalu konsisten. Itu yang mungkin membuat dia kecewa juga, Bang. Iya, kita nggak tahu lah maksudnya apakah ada faktor-faktor lain sehingga dia ngerasa nggak
enak atau apa segala macam, itu kita nggak tahu. Bang, sekarang pertanyaan terakhir. Besok mau lawan Vietnam. Chancesnya singkat aja, seperti apa? Kalau harapan saya yang penting jangan dibantai. Kalau harapan saya. Indonesia jangan dibantai Vietnam. Jangan dibantai lah. Kalau bisa ya, kita mendapatkan 1 poin lah. Itu main di Vietnam. Hanoi ya, main di Hanoi ya. Gimana menurut Abang? Chances saja singkat aja. Kalau ngelihat kemarin ngelawan Laos, jujur aja berat. Berat peluang Indonesia. Berat untuk apa? Maksudnya untuk mendapatkan poin? Untuk dapat poin berat. Vietnam main bagus. Saya udah nonton yang dia lawan Laos. Lawan Laos gila, itu. Mainnya babak kenceng banget, Bang. Kenceng banget, benar. Itu seperti belum makan mereka, Bang. Iya, serius. Lari aja lari benar. Terus. Tapi larinya itu arah. Terstruktur. Iya, jadi ada pola. Bola mau kemana, orangnya kemana itu. Jadi kalau ngelawan Vietnam bagi aku sih ngelihat, kita berkaca pada performa terakhir ya, jujur aja. Bahkan waktu harus. Lawan Myanmar juga kita belum konsisten nih. Jadi dengan apa yang ditampilkan di 2 match awal, berat bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan poin di Vietnam, menurut aku. Ya, itu realistis menurut saya. Apalagi salah satu sumber kreatif lu nggak main. Marcelino nggak main. Iya. Itu bisa dibilang salah satu sumber kreatif. Iya, betul. Lu nggak punya lagi gelandang kreatif sekarang. Iya, nggak ada. Zanadin juga kurang. Iya, Zanadin Faris juga kurang. Karena satu lagi, mereka mungkin ini adalah turnamen besar mereka pertama, Bang. Iya, karena mereka kan nggak masuk ke kualifikasi World Cup gitu, World Cup gitu ya. Oke, taruhlah Matteo Ferrari pernah dipanggil, tapi kan untuk gelandang hampir nggak ada loh, ini rasa aku. Nggak ada. Gitu loh. Dan aku juga belum ngelihat ada pemain muda yang terakhir kali pemain muda potensial yang aku ingat bagus itu Evan Dimas. Karena aku ingat banget pada saat AFF 2014 itu pertama kali dia dipanggil dan pertama kali diturunkan di match terakhir Indonesia lawan Laos, ingat aku. Dan dia bikin gol. Oke. Gitu loh. Ini sekarang hampir nggak ada ini. Nggak ada. Kita nggak gitu ada kreatif. Nah, jadi yang penting kita support aja lah. Kalau kita ya mau nggak mau lah, kita tetap support. Maksudnya orang Indonesia ya mau nggak mau ya kita kan support timnas kita, betul, ya gitu. Betul. Dan jangan lagi dibeda-bedakan, dikotak-kotakan. Oh, lu benci timnas, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin gitu lah. Loh. Kita kalau memberikan analisis sesuai dengan fakta. Iya. Jadi kadang-kadang saya juga jujur, saya juga dikritik. Kenapa Anda ngomongnya seperti ini? Ya kalau memang pelatih ada salah taktik, kita makanya tadi aku bilang kan, pemerintah salah, masa kita nggak boleh protes? Iya, itu wajar. Gitu loh. Iya. Tapi bukan berarti kita menghina ataupun menghujat. Nggak boleh. Kata-kata kita harus terjaga. Harus terjaga. Harus sopan. Kenapa kita kritik Sintayong? Karena kayak tadi, seolah-olah dia nggak konsisten, dia nggak punya plan B. Dan itu emang fakta yang terjadi kan. Iya, Laos kelihatan banget. Masa kita mau tutup mata gitu loh. Kan lu fans, lu kan kepengen lihat timnas lu maju. Iya, betul. Ini kan bentuk sayang kita sebenarnya kan. Kecuali lu udah, ya gue nggak peduli, bodo amat kan gitu. Kecuali yang memang nggak suka timnas, ya biar aja hancur. Biar aja. Gitu. Tapi kita kan mengambil keuntungan dari timnas juga ada gitu. Iya, tapi kita kan nonton timnas kan dengan hati kita. Iya, dan bukan baru, Bos. Iya, bukan gitu baru. Loh. Bukan baru gitu. Oke, Bang, sudah lewat 40 menit. Gak berasa loh. Ya, gak berasa. Perlu kita tutup, tapi biasa sebelum menutup episode dari Bincang Bareng Binder, saya selalu meminta narasumber yang hadir menyampaikan pesan-pesan kepada netizen kita yang budiman dan bijak. Silakan ke kamera, Bang. Pesan-pesannya seperti apa? Terkait timnas saja lah ya. Kalau aku kan dari dulu dan bahkan tadi aku bilang bahwa jangan pernah lu kotak-kotakin ini, oh lu kan nggak suka diaspora. Oh ini timnas versi towel, gue pernah baca itu kemarin. Ada ya? Ada. Maksud aku kan sangat tidak bijak ya. Sementara, apa maksudnya versi itu? Kemarin tuh di Twitter gue ada, lu bisa cek deh gitu. Maksudnya ya gini deh, kalau mainin timnas versi towel, ada yang nge-tweet kayak gitu. Maksud aku kan untuk apa sih lu mengkotak-kotakan gitu loh. Sementara lu sendiri tidak mau dibilang kalau ini timnas diaspora, lu maunya dibilang ini timnas Indonesia karena itu semua main Indonesia. Karena memang kita mengakui timnas Indonesia. Iya. Berarti harusnya perlakuannya sama dong. Ini juga timnas Indonesia gitu. Mau versi siapa segala macam sih nggak ada urusan. Jadi jadilah fans yang bijak gitu loh. Kurang-kuranginlah untuk mengkotak-kotakan atau menyerang orang yang mungkin pemikirannya tidak sama dengan kalian gitu loh. Berlaku bijak lah. Karena adanya dua perbedaan, dua pendapat itu akan membuat kitanya nanti jadi lebih kaya. Oke. Iya kan? Jadi stop hate lah gitu. Iya, stop hate. Iya, nggak perlu. Sama kayak channel ini. Oh, oke. Binder. Iya, pas dong berarti. Oke, sekarang kita mau menutup. Nah, Abang harus ikutin slogan dari channel ini. Oke, Bang? Oke. Pakai salut, Bang. Salut. No hate. No hate. No politics. No politics. Only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap. Terbaik memang. 1 juta.